MK telah memutus Anwar Usman terbukti melanggar etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Akankah putusan ini mampu mengembalikan marwah MK sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MK? Selengkapnya kami akan membahasnya bersama mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan dan Ketua Umum Arun Bob Hasan. Selamat sore Bapak-Bapak, saya ingin ke Pak Marwarar terlebih dahulu. Pak, bagaimana pandangan Anda terhadap putusan MK ini? Apakah ini sudah tepat? Ya, terima kasih Mbak Zakia. Kalau bicara soal tepat, mungkin ada sisi-sisi yang berbeda daripada apa yang sudah dikemukakan Pak Mahfud tadi. Dari satu sisi, mungkin ada ketepatan daripada hukuman yang dijatuhkan kepada Pak Anwar untuk mencegah beberapa komplikasi yang muncul dari acara maupun proses-proses selanjutnya, sehingga secara efektif dan tepat waktu atau langsung bisa dilaksanakan apa yang dilakukan Majelis Kehormatan itu dengan mencopot jabatannya dan tidak memperbolehkan untuk mengadili perkara-perkara sengketa pemilu termasuk pemilu presiden. Kalau di dalam istilah peradilan umum disebutkan itu hakim non palu untuk sementara atau untuk selanjutnya. Oleh karena itu dari sisi itu implementasi putusan MK itu bisa efektif dan diharapkan bisa membawa dampak. Tetapi dari sisi lain kita misalnya melihat bahwa skop hukuman yang berat seperti ini kita lihat hanya kepada Pak Ketua itu, Ketua MK. Padahal di dalam pengambilan putusan yang mencapai 5 quorum untuk menjadi mayoritas itu memiliki peran yang sangat penting juga yang tidak mungkin mereka dikatakan tidak bekerja sama dalam arti memahami apa yang dilakukan oleh ketua itu adalah suatu kesalahan sehingga kalau itu diikuti maka itu menjadi sesuatu hal yang juga mendukung sikap yang melanggar prinsip imparsialitas dan independensi itu yang tentu saja dari putusan MK itu dari proses dan pertimbangan MK Majelis Kehormatan MK itu telah terbukti. Oleh karena itu kalau misalnya ketika hal seperti ini terjadi, Majelis Kehormatan yang sudah diberi mandat seperti ini memeriksa, meskipun dia adalah memeriksa dari segi etik moral dalam kode etik maupun kode perilaku, maka kalau kita melihat pandangan, termasuk pandangan Pak Jimli sendiri, masalah etik dianggap adalah sesuatu core content daripada hukum, norma hukum maupun norma konstitusi, sehingga satu hal seperti melihat misalnya bahwa memeriksa putusan itu untuk melihat juga pelaksanaan etik seperti yang dikatakan oleh penulis ini di Harvard itu Ronald Dworkin, moral reading of the Constitution akan bisa menunjukkan sebenarnya ada tidaknya hal-hal yang secara etik telah dilanggar. Kalau kita biasakan dalam melihat ini sebenarnya mandat untuk melakukan audit secara legal and constitutional audit telah diberikan dan beberapa poin yang kita sebutkan tadi termasuk di dalam memeriksa apakah ada pelanggaran sumpah jabatan, termasuk untuk melihat apakah mereka setia kepada hukum acara dan dijalankan, dan kemudian mereka juga mengikuti jurisprudensi yang benar-benar merupakan hukum yang telah diadopsi oleh MK itu. Saya kira dari sisi ini, kalau dibaca atau melalui suatu katakanlah metode legal audit, putusan nomor 90 itu, wah sangat jauh dari apa yang dikatakan bahwa putusan itu mempertahankan jurisprudensi MK. Saya kira tidak, karena jelas-jelas mereka dengan pertimbangan yang katakanlah tidak mendasar daripada suatu etik konstitusi itu, mereka justru menghindar dan mengelakkan suatu prinsip kepastian hukum yang telah menjadi sumpah jabatan hakim itu di dalam pasal 60 harus dipertahankan kecuali ada perubahan fundamental yang menyebabkan tafsir terhadap konstitusi itu berubah. Nah, oleh karena itu ruang lingkup terhadap 4 lagi hakim anggota yang mengikuti Pak Anwar menurut saya itu hukumannya tidak sepadan. Oleh karena itu ya kita menerima saja apa yang ada, tetapi menurut saya tidak mengecewakan kalau apa yang diputuskan MK itu masih sepanjang pencopotan jabatan dan yang lain-lain
Baik. diberikan peringatan teguran tertulis yang juga boleh dihitung sebenarnya. Seperti Guntur Hamzah itu sudah pernah ditegur tertulis. Kalau masih ada teguran tertulis dalam kasus ini, dia sudah bisa ditingkatkan sebenarnya dengan pencopotan. Barangkali itu menjadi suatu duri di dalam Baik. Mahkamah Konstitusi ketika Baik, dia Pak dilantik. Marwarar. Baik, Tidak kita pas sudah betul menangkap secara konstitusi. poinnya Pak Marwarar. Saya ingin ke Pak Bob terlebih dahulu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Bob. Menurut Anda, apa kemudian dampak atau implikasi dari putusan MK ini khususnya terhadap pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo? Pak Bob, maaf, boleh di mode unmute terlebih dahulu? Ya, maaf. Ya, boleh diulang jawabannya Pak Bob, silakan. Pertama-tama saya harus meluruskan terlebih dahulu makna daripada MK maupun juga MK sendiri. Jadi MK itu majelis kehormatan, artinya dia sebagai lembaga kode etik yang mengawasi daripada perilaku, kelakuan daripada hakim konstitusi. Ada satu perbedaan saya dengan Pak Muarar ya, bahwa ketika kita menilai daripada atau mencermati daripada putusan MK, maka hal tersebut adalah tentang kode etik maupun kelakuan. Tetapi bukan masalah isi daripada putusan nomor 90. Karena isi putusan nomor 90 itu dipikirkan, diputuskan oleh 9 hakim konstitusi. Ya, nah mengapa sampai pada akhirnya Bapak Anwar Usman selaku Ketua MK kemudian dikenakan sanksi dan kemudian ada hakim konstitusi lainnya pula dikenakan sanksi, tentu dengan masing-masing kelakuan tadi gitu loh. Maka saya juga yang termasuk melaporkan daripada salah satu hakim konstitusi, saya mendengarkan penjelasan daripada Pak Jimli Asidikri selaku Ketua Majelis Hakim MK itu beliau menyatakan ini adalah tentang bagaimana kelakuan gitu ya. Nah, soal putusan itu analisis dan sebagainya itu kita tidak bisa masuk ke dalam hal itu, menurut saya seperti itu. Nah, maka kalau kita bisa meluruskan hal ini, kembali kepada tadi ya, bagaimana marwah daripada MK. Saya pun juga berpesan kepada Majelis Hakim MK, mohon ini ditindak, tetapi tetap menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena yang cenderung kental sekali terhadap keberadaan situasi ini bukan lagi dari dalam, tetapi dari luar. Tapi memang itu muncratan atau mungkin timbul picuan daripada dalam para hakim konstitusi yang sudah jelas-jelas melanggar dan telah dikenakan sanksi baik tertulis maupun lisan ya. Jadi itu sudah merupakan bukti bahwa apa? Bahwa akibat daripada pembongkaran rahasia, pembocoran rahasia terhadap jalannya pemeriksaan perkara nomor PU 90 itu menyebabkan para politikus atau pandangan-pandangan persepsi politik menjadi mahkamah keluarga dan sebagainya ya, sehingga akhirnya coba condong kepada PUU 90 itu lebih kepada keberpihakan dan sebagainya. Baik, Pak Bob, maaf sekali kami harus Pak Bob, maaf saya harus potong dulu karena kami harus jeda. Usai jeda kita akan kembali melanjutkan lagi Pak Bob, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro hari ini. Tetap bersama kami, perbincangan akan kami lanjutkan sesaat lagi. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan Pak Marwarar dan juga Pak Bob. Waktu kita sangat singkat sekali. Saya ingin kemudian ada statement dari masing-masing. Saya mulai dari Pak Bob dulu. Pak Bob, Anda sudah mengajukan laporan, sudah ada kemudian putusannya begitu. Apakah kemudian ada langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Saya tidak lagi akan melanjutkan langkah karena memang putusan tersebut didasarkan kepada bagaimana menciptakan pemilu yang sejuk, damai, dan demokratis ya. Jadi inisiatif daripada MK yang menjadi satu kebijakan putusannya itu didasarkan pada visi misi cara berpikir yang seperti itu tadi. Maka kembali tadi ya, bahwa kita harus bisa memisahkan antara apa yang menjadi koreksi publik saat ini, yaitu tentang bagaimana itu kelakuan hakim Mahkamah Konstitusi dengan putusan PUU 90 itu harus bisa dipisahkan. Putusan PUU 90 itu tidak bisa diapa-apakan karena itu sudah final and binding, sudah final, sudah berakhir inkrah ya, dan mengikat kepada seluruh warga negara dan tentunya peserta pemilu karena ini terkait dengan persoalan undang-undang pemilu tentang batas
usia maupun juga pengalaman sebagai pimpinan daerah. Yang kedua yaitu tentang bagaimana peran-peran yang akhirnya dikenakan sanksi, ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada pemisahan dan pemilahan tadi, maka peran-peran tadi sudah jelas, ya. Umumnya para hakim itu adalah membocorkan. Yang kedua, untuk khusus untuk Ketua Mahkamah Konstitusi adalah saya harus jelaskan kepada publik pada hari ini, yaitu mempengaruhi, ya, karena beliau adalah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ingat sekali lagi bahwa untuk memutuskan perkara itu 9 konstitusi independen merdeka. Ya, bahkan dissenting opinion pun yang kami laporkan itu tetap menjadi satu presiden, tidak bisa disanggah karena itu kemerdekaan hakim. Jadi sekali lagi bahwa saya sangat optimis, ya. Saya sangat optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan terjaga marwahnya setelah putusan MK kemarin. Bahkan kita pernah mengalami Ketua Mahkamah Konstitusi yang lebih berat lagi kelakuannya, ya. Baik, saya harus potong Pak Bob karena waktu kita benar-benar sudah sangat sedikit. Saya ingin terakhir Pak Marwarar, Anda setuju bahwa apa yang kemarin diputuskan oleh MK ini dapat mengembalikan marwah MK kembali, begitu Pak Marwarar? Ya, di satu sisi saya setuju, tetapi saya tidak mengatakan itu bisa mengembalikan. Apalagi saya agak berbeda dengan Pak Bob tadi, bahwa bukan hanya perilaku yang nampak seperti itu, tetapi yang lebih penting di dalam perilaku kode etik yang dijaga itu adalah juga dalam mencoba menafsirkan dan menerapkan norma-norma konstitusi itu menurut norma etik yang tertinggi, yang itu merupakan sumbernya. Dan oleh karena itu di dalam peraturan MK tentang apa yang dikatakan pemeriksaan perilaku kode etik itu tercakup apa yang disebut sumpah jabatan, melanggar hukum acara dan beberapa hal yang lain, yang itu menurut saya kurang mendapat tekanan sehingga ruang lingkup putusan MK itu terbatas pada hal-hal yang dikatakan oleh Pak Bob tadi di luar. Padahal yang paling penting yang tidak nampak, kita akan bisa melihat perilaku dari sudut tafsir. Karena apa yang dikatakan etik itu adalah norma konstitusi sebagai muatannya. Kalau bisa dibandingkan ini Mbak Zakia terakhir, bahwa singkat saja Pak, daripada Mahkamah Konstitusi adalah mempertahankan konstitusi di dalam hal pemilu dan demokrasi itu, bagaimana pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil. Bukan hanya dalam hasil, tetapi proses yang tidak jujur pasti mempengaruhi hasil yang tidak jujur. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih banyak. Sayangnya waktu kita terbatas, mungkin kita bisa melanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Pak Marwarar Siahaan dan juga Pak Bob Hasan sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.